Selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita memperingati Minggu Pentakosta. Minggu apa? Ya, Minggu Pentakosta. Adik-adik tahu nggak Minggu Pentakosta itu apa? Minggu Pentakosta adalah minggu harinya turun Roh Kudus. Memperingati turunnya Roh Kudus. Minggu Pentakosta adalah minggu ke-50 di mana Roh Kudus turun dan hinggap atas murid-murid Tuhan Yesus. Menarik adik-adik ya, kita melihat dan membaca bagaimana pada waktu itu ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi Roh Kudus dalam firman Tuhan ini digambarkan seperti lidah-lidah api.
Kemudian ketika Roh Kudus itu hinggap atas murid-murid Tuhan Yesus dan diam di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kita melihat bagaimana ketika Roh Kudus itu diam dalam diri murid-murid Tuhan Yesus, mereka mulai berkata-kata dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Menceritakan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Adik-adik tahu nggak perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa melalui diri Yesus Kristus? Siapa yang tahu? Coba sebutkan apa-apa saja perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Bisa Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kita bisa melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, menolong orang-orang yang lemah, melakukan mukjizat-mukjizatnya hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa Amang dan dosa-dosa adik-adik sekolah minggu semua. Inilah perbuatan-perbuatan besar yang diceritakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang Amang mau tanya, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Apakah adik-adik sekalian sudah merasakan bagaimana perbuatan besar Tuhan di dalam hidup adik-adik sekalian? Ya, coba Amang mau tanya, coba sebutkan apa-apa saja perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh adik-adik sekalian. Coba sebutkan satu persatu. Ya, bagus. Yang pertama, kita bisa mengatakan Tuhan memberikan kesehatan kepada aku. Tuhan memberikan kesehatan kepada orang tuaku. Tuhan memberikan kesehatan kepada kakak, abang, dan adikku. Tuhan menyembuhkan aku ketika aku sakit. Tuhan menolong aku. Tuhan menyelamatkan aku. Tuhan membimbing aku. Tuhan apa lagi? Tuhan memberikan kepintaran. Tuhan memberikan kebijaksanaan. Apa lagi? Banyak sekali perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah tunjukkan untuk kehidupan kita semua. Jadi sekarang bagaimana di hari Pentakosta ini, di mana kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, sekarang Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita, di dalam hidup adik-adik sekolah minggu semua. Berarti anak sekolah minggu harus seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mau menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ketika kita melihat orang lain sedang dalam kesusahan, kita bantu mereka. Ketika kita melihat teman kita dalam keadaan sakit, kita doakan mereka. Ketika orang tua kita dalam keadaan sakit, kita doakan mereka. Jadi kita bantu orang lain, kita doakan mereka, kita sayangi orang lain, kita tolong saudara-saudara kita. Ini adalah bagaimana cara kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah adik-adik sekolah minggu terima. Jadi dimanapun adik-adik berada, apakah itu di rumah, apakah itu di sekolah, apakah itu di tempat bermain, adik-adik harus bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik terima kepada orang lain. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan pada minggu Pentakosta ini. Amin. Tuhan memberkati.